Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat pada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan ridhonya dan dilancarkan segala aktivitas dan rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana trik atau cara untuk menarik anakan walet, baik anakan walet yang berada di dalam RBW kita maupun anakan walet yang berada di luar RBW kita, teman-teman. Di dalam berbudidaya walet, kesuksesan rumah burung walet itu tentu harus melalui proses-proses penting, yaitu salah satunya bagaimana cara kita dalam menarik anakan walet agar RBW kita bisa berkembang. Ketika anakan-anakan walet tersebut bisa kita tarik untuk masuk dalam RBW kita dan menjadi dewasa di dalam RBW kita, sehingga nanti anakan walet tersebut bisa membuat sarang di RBW kita, teman-teman. Nah, untuk melakukan proses perkembangannya rumah burung walet yang kita miliki, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui bersama untuk menarik anakan walet yang berada di luar maupun di dalam RBW kita, teman-teman. Karena tingkat persaingan yang semakin banyak, persaingan yang sudah semakin ketat antar RBW yang berada di sekeliling kita, ini menyebabkan ketidakmungkinan bahwa anakan walet yang berhasil menetas di dalam RBW kita ini bisa tetap dan besar dan membuat sarang di RBW kita, teman-teman. Ini belum tentu. Bisa saja hari ini berada di RBW kita, tapi besoknya atau dan seterusnya itu bisa menginap di RBW tetangga atau di RBW yang berada di sekitaran RBW kita, teman-teman. Dan sebaliknya, anakan-anakan walet yang berada di sekitaran RBW kita itu bisa saja masuk dan menginap di RBW kita, teman-teman, sehingga nantinya itu bisa membuat sarang di RBW yang kita miliki. Jadi anakan-anakan walet yang masih labil ini tidak bisa kita tentukan bagaimana anakan walet itu bisa tinggal dan menginap di RBW kita sehingga sampai nantinya bisa membuat sarang di RBW yang kita miliki. Karena pada intinya kita tidak bisa untuk mempertahankan anakan-anakan walet yang berada di dalam RBW kita maupun yang berada di luar RBW kita, teman-teman. Kita tidak bisa untuk mempertahankan, dan itu sangat sulit karena kehidupan walet itu sendiri itu berada di luar RBW, yakni berada di alam bebas, teman-teman. Jadi kita sebagai pemilik RBW ini hanya mampu memfasilitasi burung walet untuk bisa menginap dan membuat sarang di RBW kita. Nah, itu poin pentingnya, teman-teman. Poin pertama yang perlu kita ketahui adalah untuk menarik anakan walet ini, pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita dapat memasang suara panggil, suara inap, dan juga suara tarik, teman-teman. Nah, ini faktor yang sangat penting untuk menarik anakan walet. Apabila dalam sebuah RBW itu tidak kita pasang audio seperti suara tarik, suara panggil, dan maupun suara inap ini, maka kemungkinan besar, apalagi ketika di lingkungan RBW kita ini banyak pesaing, maka anakan-anakan walet yang sudah berhasil menginap di RBW kita ini akan mudah terpancing untuk masuk pada RBW yang lain yang berada di sekitaran RBW kita, teman-teman. Nah, itu khawatirnya ketika kita tidak memasang suara panggil maupun suara inap dan juga suara tarik. Jadi poin pertama yaitu bagaimana kita harus
Dan ini wajib untuk memasang suara tarik, suara inap, dan juga suara panggil teman-teman. Untuk pengaturan volumenya, untuk pengaturan settingnya, ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang berada di sekitaran kita teman-teman. Jadi kalau suara panggil ini bisa kita lakukan dengan suara yang agak keras dibandingkan dengan suara inap teman-teman. Nah, poin kedua adalah bagaimana kita cara mengatur tata ruang yang benar, tata ruang yang bagus di dalam sebuah RBW. Tata ruang yang bagus yaitu adalah tata ruang yang tidak terlalu sempit, tidak banyak penyekatan pada RBW. Nah, ini yang terkadang banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para petani walet. Terkadang RBW itu didesain dengan banyak penyekatan, dan penyekatannya pun terkadang ini terbilang sempit. Dan ini yang terkadang membuat anakan-anakan walet itu susah masuk menginap pada tempat inapnya teman-teman. Selanjutnya, poin ketiga adalah sistem pencahayaan yang berada di dalam RBW kita teman-teman, yaitu bagaimana caranya kita dapat mengatur sistem pencahayaan yang masuk pada RBW kita, dalam artian bagaimana caranya kita dapat meminimalisir masuknya cahaya pada RBW kita sehingga RBW kita tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang teman-teman. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalau RBW itu terlalu gelap, maka nantinya anakan-anakan walet yang masih labil ini tidak ada arah jalan untuk masuk pada ruang inap. Dan sebaliknya, ketika RBW itu terlalu terang, maka tentu ini juga kurang bagus bagi anakan walet. Karena sejatinya anakan walet itu atau burung walet itu lebih suka pada tempat yang remang, bukan tempat yang terang maupun tempat yang gelap teman-teman. Nah, jadi untuk pengaturan sistem pencahayaan ini bisa kita siasati bagaimana caranya agar pencahayaan yang masuk pada RBW kita ini bisa kita atur agar tidak terlalu gelap maupun tidak terlalu terang. Jadi usahakan untuk ruang inap maupun pada ruangan bermain ini sekiranya ini bisa remang-remang teman-teman. Jadi biar ada akses untuk anakan walet untuk masuk pada ruang inap. Dan selanjutnya poin yang keempat adalah suhu dan kelembapan. Nah, suhu dan kelembapan ini kita juga harus bisa mengaturnya, yaitu dengan suhu pada angka 27 derajat sampai 29 derajat Celcius teman-teman. Jadi lumrahnya dalam setiap RBW itu adalah 27 sampai 29 derajat Celcius untuk tingkat suhu teman-teman. Sedangkan untuk kelembapan kita bisa mengaturnya pada 80 sampai 95%. Jadi itu sudah biasa digunakan di dalam sebuah RBW. Jadi ketika kita sebagai pembudidaya walet harus memenuhi 4 poin penting tersebut teman-teman. Jadi 4 poin penting tersebut sangatlah wajib untuk kita penuhi agar RBW yang kita miliki bisa menarik anakan-anakan walet dan bisa menjadi sukses teman-teman. Selain itu kita bisa menggunakan cara-cara yang lain apabila dari teman-teman ada cara-cara lain yang sekiranya itu bisa lebih efektif untuk bisa menarik anakan walet sehingga nantinya anakan-anakan walet yang masuk pada RBW kita itu bisa menginap dan bisa membuat sarang. Tentu 4 poin penting tersebut itulah yang akan menjadi suksesnya terhadap RBW yang kita miliki teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.